Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Hadirin para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji salam syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas masihan orang sadaya nikmat iman, nikmat sehat turun antos dipasihkan ke orang selalu nikmat orang tensi lebih ditingkatkan nikmat etan pengasihan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa diperkenankan untuk bisa mencari thalabul ilmi dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat atau salam sing ditetapkan ka beliau baginda kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sareng ka para keluargana, sareng ka para sahabatna, sareng ka para tabi'in dan tabi'atna atau sing mandar sing diugikeun ka urang, sing dikenyikeun syafaat kelak yaumul kiamat akhirna. Amin ya rabbal alamin. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau merenungi, mau menghayati tentang kehidupan di dunia ini, apa sebenarnya hidup di dunia ini, padahal kalau kita senantiasa merenungi, menghayati yang hidup di dunia adalah hakikatnya, tidak akan tahu apa yang akan terjadi hari esok. Dan manusia itu di dunia hakikatnya adalah menunggu antrian yaitu maut, yang sebagai manusia tidak akan mengetahui datangnya maut. Kapan kita akan datangnya maut dan di mana kita akan dicabut nyawa dan di mana kita akan dikembalikan kepada Allah dan cara apa Allah mengembalikan kita kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui tentang kadar kemampuan, kualitas keimanan, ketakwaan umatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, aku tahu tentang kualitas keimanan umatku. Di situ turun Jibril
menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, tolong beringatkanlah umatku pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena aku tahu kualitas keimanan ketakwaan umatnya. Ternyata Jibril naik lagi ke langit. Tidak lama kemudian sang Jibril turun lagi menghampiri sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kekasih Allah, kalau seandainya umatmu mau memohon ampunan dan memohon kepada Allah, bahkan sehebat apapun dosanya, sehebat apapun dia hidup maksiat tercela di dunia, maka Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang lagi Maha Pengampun apabila kau di dalam umatmu mau memohon ampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikatakan kepada sang Jibril, bahkan dia mengetahui kadar kemampuan kualitas keimanan umatnya. Nah, disitulah dia menjadi tamengnya untuk umatnya. Dia selalu memperjuangkan umatnya supaya umatnya dia tidak akan masuk neraka. Nah, apabila kita mau benar-benar meneladani yang Rasulullah adalah sebagai contoh teladan buat kita semua, begitu hebatnya, begitu dahsyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia rela menjadi tameng untuk apa? Untuk umatnya. Dan kalau kita mau sehebat apapun dia, misalkan dari sampai habis usia dia mau misalkan kepada Allah mohon ampunan, menghabiskan waktu masa hidupnya, detik, hari, jam, minggu, bulan, dia menghabiskan waktunya misalkan kepada Allah, masa hidupnya dia, waktu datang sekarang mau binatang borokan keluar masuknya itu sakaratul maut, paling dia melihat natap ke atas langit, cuma dia tidak bisa berdaya. Begitu Maha Rahmannya, Maha Kasih dan sayangnya Allah, apabila kita mau benar-benar mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di surat Al-A'raf ayat 1 Allah sudah berfirman sebagai kebenaran Al-Quran, yang kata Allah, tilka ayatul kitabi waladhi unzila ilaika min rabbika haqqo walakin aksara nasi la yu'minun. Yang disebut alif lam ra itu, alif lam ra disebut kenapa ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepada Muhammad dari Tuhanmu. Itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Maka alif lam ra tilka inilah ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah, kitab Al-Quran yang harus kita lantunkan, jangan sampai mencela, jangan sampai menghina karena ayat-ayat Allah. Karena
Allah yang menunjukkan kebenaran Al-Quran. Bukti-bukti nyata kekuasaan Allah dan sempurna atau benar ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini walladzina unzila, dan yang unzila diturunkan ilaika kepadamu min rabbika, dari Tuhanmu aku benar, walakin akan tetapi kebanyakan nasi manusia lalu minum tidak beriman. Kebanyakan orang yang tidak beriman kok apabila dia, karena disitulah manusia tidak sempurna. Maka Rasulullah sudah mengatakan, sudah mengetahui kualitas kadar kemampuan keimanan ketakwaannya umatnya. Maka sebagai kekuasaan Allah itu bukti-bukti nyata kekuasaan Allah di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Seharusnya kita jarang banyak misalkan manusia sadar bahkan hidup di dunia ini tidak akan abadi selamanya. Nah, mudah-mudahan mengenal segini sing ayat pada asal manfaatna khususnya kali simpuri pribadi umumna ka pengajian mulia-mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bikum tilawatan innahu wa sallallahu wastaghfiruhu li wa li sayyidil muslimin wa muslimin wa mu'minin wa astaghfiruhu wa atubu ilaih.